Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang tanggal, aduh lupa lagi. Kok nggak dilihat tanggal hari ini ya? 16 apa 17 sekarang ya? 17 kalau nggak salah. Ya, 17 Juli 2024. Saya berada di depan ya, bangunan kantor dan studio Salira TV yang masih sedang dibangun ya, rekan-rekan semuanya. Ini tampilannya untuk per hari ini 17 Juli 2024. Video ini dikasih judul Salira TV Playground ya. Playground itu adalah taman bermain ya, kalau bahasa kitanya taman bermain ya. Jadi media Salira TV yang memang basic resminya itu adalah menyebarkan informasi berita ya, baik itu berita di TV-nya sendiri yang sinkronus atau misalkan disebar juga di semua media sosial, dikarenakan sekarang sudah zamannya media sosial ya, YouTube, Facebook dan lain-lain. Itu di samping itu ya, di samping menyebarkan informasi resmi, produksi berita, juga ada rencana yaitu untuk menyediakan konten entertainmentnya ya, hiburannya ya. Ada banyak sekali yang direncanakan untuk digarap oleh Salira TV Entertainment ya, kayak semacam, kalau di list itu kan kayak semacam jasa video shooting ya, video setting acara seperti acara nikahan, wisuda dan lain-lain. Itu bisa dilakukan oleh Salira TV ya, lewat Salira TV Entertainment, jasa video shooting, live shooting ya, ke YouTube, ke Facebook dan sebanyak mungkin media sosial, dan juga terutamanya ya di live kan juga ke TV-nya Salira TV, streaming Salira TV tentunya ya. Di samping itu ada banyak sekali ya, kita sebut ada banyak sekali yang untuk Salira TV Entertainment. Di sampingnya yang tadi disebutkan yaitu jasa video shooting yang barusan disebutkan, Salira TV di kantornya, di studionya ini yang lumayan secara teknis, secara kondisi lumayan nyaman ya teman-teman semuanya. Ini ada di lingkungan yang memang terbuka ya, kesana kemari adalah masih terbuka, belum sumpek ya. Tapi nggak tahu ke depan ini 10 tahun 20 tahun ke depan ya sumpek juga kan ya. Tapi minimal di areanya itu nanti itu ada semacam Salira TV Playground, yaitu taman bermain untuk anak-anak. Dikhususkannya kan kalau playground kan untuk anak TK ya, jadi sekelas TK gitu. Tapi kemungkinan besar ya yang agak gede kayak semacam SD juga kemungkinan besar masuk juga ya. Tapi ya diutamakannya adalah ya namanya playground ya anak TK ya. Jadi anak TK dengan ibunya nanti adalah bisa main ke sini dengan nyaman gitu. Jadi patokan kita untuk bisnis playground itu adalah nyamannya ya. Jadi ada banyak sekali pilihan playground di luar sana, bukan yang digagas oleh Salira TV ini aja. Banyak sekali ya permainan playground, bahkan di tiap TK pun ada playgroundnya ya permainannya. Tapi kita adalah bersaing bagaimana menghadirkan suatu konsep tempat yang aman, nyaman, baik untuk anak atau untuk ibunya gitu. Jadi kita bener di sini ingin menciptakan suatu konsep playground yang aman, super aman dan super nyaman, baik untuk anak-anaknya dan juga untuk ibunya gitu, sehingga mereka pada betah berlama-lama di sini dan juga ketagihan kesini lagi. Itu adalah PR besar memang ya, PR besar suatu usaha gitu. Bisnis yang akan dijalankan ada dua pilihan nanti itu ya, dilihat situasi dan kondisi. Ada misalkan si playgroundnya itu dibuat gratis, full gratis, tapi kita monetisasikan gitu ya. Jadi sekarang kan zamannya monetisasi gitu, baik dimonetisasi di TV streaming Salira TV-nya sendiri dalam sebuah acara gitu kan, ataupun dimonetisasi di media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok dan lain-lain gitu.
Jadi orang kesini ibu-ibu dan anak-anak gratis, full 100% gratis, tapi dimonetisasikan oleh Salira TV. Artinya orang harus bersedia direkam secara otomatis oleh kamera-kamera yang siap menyorot ya di setiap sudut. Begitu teman-teman ya. Atau bisa juga misalkan ditarif dengan uang ya, karcis masuk, tapi kayaknya sih mendingan yang pilihan nomor satu, yaitu dimonetisasikan. Jadi orang kesini full gratis tapi kita monetisasikan, dan pendapatan kita adalah dari monetisasi nantinya ya gitu. Ada konsep yang ingin digagas oleh Salira TV untuk di playgroundnya, yaitu playground berada di sebelah sana tuh ya, di depannya, di depan kantornya ini nih, yang ini ya. Kalau yang ini kan untuk nyimpen itu ya, nyimpen kendaraan motornya gitu orang di sini ya. Kalau yang ini, tapi kalau untuk playgroundnya di sana, jadi dibikin senyaman mungkin playgroundnya, dengan lantainya diberikan rumput sintetis ya. Jadi lantainya full rumput sintetis dengan dirawat dengan baik si rumput tersebut, jangan sampai kotor, jangan sampai bau ya. Rumputnya harus bersih. Orang kesana juga nggak boleh pakai sepatu, anak-anak si anak-anaknya tersebut harus dibuka sepatunya, ibunya juga sama. Dan juga diberikan pengalaman saya waktu ke Eksa ya, ke Singapana Plaza. Mereka kan punya playground juga tuh di atas itu ya, di Singapana Plaza itu harus wajib membeli apa ya, membeli, aduh lupa saya, membeli kaos kaki kalau nggak salah harus bukan membeli kaos kaki, tapi harus memakai kaos kaki gitu. Jadi si kaki anak tersebut ya, baik anaknya atau ibunya, harus memakai kaos kaki gitu. Waalaikumsalam, mangga silahkan. Mangga teh, ada pangitan. Jadi wajib memakai kaos kaki ya. Si kaos kakinya kalau misalkan dia tidak punya dari rumah, itu beli di sana ya. Jadi beli sendiri secara terpisah di area tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dia itu, si anak dan si ibunya tidak punya kaos kaki dari rumah, itu di sana disediain untuk beli kaos kaki gitu. Jadi fungsinya apa? Kayaknya sih benar-benar untuk supaya nyaman tempatnya, jadi nggak kotor gitu ya. Jadi si areanya benar-benar super bersih dikarenakan pakai kaos kaki tersebut. Dan tentu dilarang untuk makan dan minum ya di area playground tersebut. Kalau dipakai makan dan minum kan kebayangkan bagaimana belepotannya itu anak kalau misalkan di playground diberikan izin untuk makan dan minum. Jadi untuk makan dan minum di luar area playground gitu ya. Salira TV pun sama, nanti itu ingin menerapkan konsep seperti itu, yaitu ya dilarang makan dan minum lah di playgroundnya gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi itu adalah untuk playgroundnya, dan satu lagi itu di sekitar area Salira TV yang ini areanya itu diberi apa namanya tuh, selokan ya, selokan di sekelilingnya, sekeliling dari ini ya, sekeliling dari Salira TV, si areanya diberikan kayak semacam apa itu namanya deh, selokan ya, selokan jadi-jadian. Lebarnya itu nanti disesuaikan, belum ditentukan secara pasti sekarang kalau lebar selokannya, tapi harapannya itu, inginnya, targetnya itu adalah si selokan tersebut harus bisa dikendarai, dilalui oleh permainan air anak yang gitu, yang biasa di tempat wahana itu, yang kayak soang-soangan ya. Jadi mengapa ingin bisa dialiri oleh soang-soangan ya, dikarenakan supaya nanti untuk menambah daya tarik ibu-ibu dan juga anak-anak
di area si aliran sungai jadi-jadian tersebut gitu. Ya sekitar berapa ya, satu kayaknya sih ada beberapa versi untuk soang-soangan kan, ada yang lebar kurang dari 1 meter ya, diusahakan yang lebar kurang dari 1 meter nanti itu ya, jadi supaya nanti tidak terlalu lebar eh, eh, si sungainya gitu. Misalkan lebar soang-soangannya itu yang 70 cm gitu, pokoknya yang paling kecil deh si soang-soangannya, yang jelas bisa juga yang jelas mampu untuk dikendarai oleh ibu dan anaknya gitu. Jadi si soang-soangan tersebut nanti dipergunakan untuk tambahan wahana permainannya gitu, untuk ibu dan anak tersebut mengelilingi kantor dan studio Salir TV. Dan juga keberadaan sungai itu ya adalah difungsikan untuk apa disebutnya ya, oh ya, aduh lupa saya istilahnya, untuk supaya si semut dan lain sebagainya tidak bisa masuk area Salira TV. Karena saya pribadi itu paling paling males ya ketika banyak semut ketika sedang bekerja gitu. Jadi diusahakan area Salira TV itu bebas dari semut ya, dikarenakan ada selokan jadi-jadian yang mengelilingi area Salira TV ini nantinya, sehingga semut tidak bisa masuk. Dan juga bagaimana, mungkin ada yang nanya ya, nanti bagaimana nanti semut kan apa namanya bisa lewat ke kabel. Itu sudah diantisipasi ya, jadi semua kabel, semua perkabelan itu di dalam satu titik, pakai pakai sistem pralon bawah tanah, itu benar-benar satu titik untuk perkabelan masuk sana. Dan kemudian akses si paralon tersebut yang diisi kabel tersebut adalah diyakinkan tidak bisa dilalui oleh semut gitu kan. Ada sistemnya, nanti ada tekniknya bagaimana supaya si peralon tersebut tidak bisa masuk semut gitu ya, ditutup gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, ini adalah cita-cita dan gambaran besar Salira TV ya. Ada banyak sekali nanti perubahan, bisa saja nanti ada perubahan ide yang lebih baik, tapi selama ide ini adalah masuk akal, maka Salira TV Playground ya akan tetap dipertahankan idenya sampai benar-benar terjadi, sampai benar-benar ada nanti playground di sini gitu. Bukan berarti Salira TV nanti bisnis utamanya playground ya, bukan begitu artinya gitu. Ini adalah sebagai daya tarik bagi masyarakat, sehingga ia di samping menghasilkan uang untuk Salira TV nanti dari monetisasi, sistem monetisasi, di samping itu juga untuk menyebarluaskan merek Salira TV sehingga mendarah daging ya, diingatan masyarakat, gampang diingat gitu, dikarenakan kan semakin banyak konten yang ditonton dan juga dinikmati oleh masyarakat, dan itu adalah membawa nama merek Salira TV gitu. Jadi untuk menambah kesadaran merek juga, merek Salira TV di benak masyarakat gitu. Di samping itu konsep untuk bisnis utamanya ya, bisnis resmi dan utamanya adalah berbisnis di media berita ya, untuk Salira TV gitu teman-teman semuanya ya. Kita nyari-nyari sampingan dari mana saja, yang jelas itu adalah hal baik dan juga tidak dilarang secara hukum dan pemerintahan Indonesia kan gitu. Salah satunya yang kayak tadi oleh saya disebutkan, yaitu berencana untuk ada playground, dan juga playgroundnya bisa dengan dua konsep, yaitu dengan monetisasi sehingga yang datang ke sini adalah full gratis, atau misalkan ditarif pakai karcis masuk. Tapi kayaknya sih mendingan monetisasi ya, supaya ringan kepada yang datang gitu. Ke sini datang cuma datang aja, nggak harus bayar apapun, nanti tinggal main berbagai permainan di sini gitu. Tapi kita kan dimonetisasi ya gitu teman-teman. Wah, udah 14 menit nih ya kita ngobrol. Udah, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, ini adalah gambaran dari Salira TV Playground. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya keuangannya, manajemen mudah-mudahan digampangkan keuangannya sehingga terbentuk Salira TV Playground di sini ya. Oh ya, belum disebutin ya bahwa atapnya itu ya
Untuk sementara itu pakai atap biasa, apa tuh, baja ringan ya, yang dari sana tuh, dari sana apa ke depan gitu. Ke sini pun sama baja ringan sih. Tapi itu baja ringan hanya sementara ya. Kita manajemen di sini di Selera TV itu merencanakan untuk enggak dengan baja ringan gitu. Karena baja ringan kan agak agak gimana ya, agak sedikit anget gitu ke kita kalau misalkan lagi panas-panasnya di sini ya, gitu. Inginnya itu dengan begitu gitu. Jadi di apa di atap di atas dikasih atapnya itu dengan begitu, persis begitu. Nanti atau jadi bukan untuk membuat ruangan tertutup tapi untuk apa? Untuk atap aja begitu. Jadi dengan inginnya dengan coran semen begitu kan. Tinggal nanti kan ada beberapa nanti itu beberapa tiang kan tiangnya nggak dengan begitu deh tapi dengan manajemen itu merencanakannya dengan yang bulat ya tiangnya bulat yaitu dicetaknya dengan menggunakan peralon yang jumbo ya peralon jumbo entah itu berapa in tuh peralonnya gede-gede peralonnya gitu jadi inginnya dengan peralon jumbo untuk tiang-tiangnya karena kan supaya ya kelihatannya bagus kan kalau dengan peralon jumbo gitu apalagi itu kan untuk nanti tempat main anak-anak kesana kemari kalau misalkan dengan itu kan itu ada sikunya tuh gitu gimana gitu kan agak sedikit bahaya juga gitu kalau misalkan nabrak dengan kepala anak gitu kan jadi inginnya dengan paralon yang jumbo bulat kan paralon kan nah paralonnya tersebut kalau supaya lebih aman lagi untuk anak-anak main ke sana kemari si paralon tiangnya itu dikasih busa udah ya Allah benar-benar dimanja ya anak-anak dan ibu-ibu yang kesini itu dikasih busa jadi ketika misalkan nabrak dengan paralon maka tidak begitu berdampak fatal gitu sakit sih sakit cuman kan tidak begitu berbantak fatal dikarenakan nabrak kayak nabrak busa ya nanti itu mudah-mudahan itu adalah ide juga kan ya ide Saleh TV juga gitu jadi nanti ingin tapi walaupun dengan baja ringan nanti si tiangnya tetap dengan tiang yang standar nanti untuk membangun seperti itu jadi nanti dituntut dulu jadi nerapin tiang-tiang semua yang dengan paralon besar tersebut nah dikarenakan budgetnya misalkan belum ada maka atapnya itu dengan baja ringan tapi kalau sudah ada budgetnya ya anggarannya nanti si baja ringan diganti dengan atap begini fungsinya apa supaya lebih adem ya si area ini playgroundnya kemudian baja ringannya akan ditarik ke atas untuk diterapin di atas gitu jadi di atas kan nanti kan seperti itu kan jadi apa malah lega banget luas banget di atas jadi nanti baja ringan untuk di atas lagi gitu ya difungsikan untuk hal lain di atas misalnya di atas untuk KP-nya gitu misalnya gitu kan jadi KP ada di atas dengan baja ringan untuk sementara gitu kan baja ringan dengan KP sistem KP terbuka jadi tidak ditutup-tutup pakai dinding tidak ditutup-tutup pakai dinding KP-nya ini pun sama sih yang playground ini tidak ditutup pakai dinding jadi benar-benar kayak begini gitu paling kan dengan pagarnya ya pagar kayak talis begitu yang memang udara masuk dan keluar secara bebas bisa masuk dan keluar secara bebas gitu teman-temannya ini sudah 18 menit terima kasih telah menonton ocehan kita ya terima kasih ya jangan lupa di subscribe ini channel behind the second-nya Selera TV ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.